Salam bagi kita semuanya. Kita akan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan biarlah melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, iman kami akan semakin bertumbuh dan semakin teguh di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Perikopnya perkawinan di Kana. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan kepada kita berbicara tentang bagaimana suatu kejadian yang terjadi di tengah-tengah pesta di Kana, di mana dikatakan mereka mengalami kehabisan anggur. Ini suatu pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah pesta. Dikatakan kehabisan anggur yang dihadapi oleh pemimpin pesta. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan di ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini hal yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, agar selalu menghidangkan yang terbaik dalam kehidupan ini, meskipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan yang dihadapi. Dikatakan diundang Yesus. Ketika Yesus yang diundang di dalam suatu pergumulan kehidupan seperti yang terjadi di pesta di Kana ini, di mana pemimpin pesta mengundang Yesus untuk hadir, untuk datang di dalam pesta itu. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Terjadilah pertolongan yang sungguh luar biasa. Dikatakan di dalam ayat kebenaran firman Tuhan, di ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dikatakan akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku, kita melihat dari pembacaan firman Tuhan di awal tadi, dikatakan di dalam ayat yang ke-3, ketika mereka kekurangan anggur, ada kekurangan yang terjadi, ada kehabisan anggur yang manis yang terjadi. Tapi di ayat 10 dikatakan, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Kenapa terus yang terbaik yang ada dalam pesta itu? Karena Yesus diundang di dalam pesta itu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari di dalam segala kehidupan kita, dalam pergumulan tantangan kehidupan yang kita alami, mungkin ada kekurangan. Marilah kita mengundang Yesus. Hadirkan Yesus di dalam pergumulan itu. Hadirkan Yesus di dalam tantangan kehidupan. Hadirkan Yesus di dalam kesulitan yang terjadi. Hadirkan Yesus di dalam sakit penyakit yang dialami. Bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hadirkan Yesus. Agar terus terjadi melihat yang terbaik
Sehingga sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, sampai sekarang engkau menyimpan yang terbaik. Bagaimana supaya dalam hidup ini walaupun kadang dihimpit dengan berbagai hal yang terjadi, hadirkan Yesus di dalam kehidupan ini. Hadirkan Yesus di dalam langkah-langkah yang kita hadapi. Sehingga terus kita menghidangkan yang terbaik. Karena yang terbaik itu yang Tuhan inginkan. Bukankah Tuhan ya berkata harus kita menjadi garam dan menjadi terang. Nah, kalau kita menghadirkan Yesus terus di dalam segala aspek kehidupan kita, maka saudaraku akan semakin terus kita menghidangkan yang terbaik melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Ini yang pertama, saudaraku. Bagaimana supaya tetap menghidangkan yang terbaik? Undang Yesus di dalam kehidupan, dalam segala hal apa yang kita alami dalam hidup ini. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya tetap menghidangkan yang terbaik? Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8 itu dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yesus berbicara kepada pelayan-pelayan di pesta itu. Ada 6 tempayan. Dan isilah itu dengan air sampai penuh. Dan mereka melakukan seperti yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Yesus memberi perintah untuk mengisi tempayan itu dengan penuh air. Dan dikatakan mereka mengisi dengan penuh. Seperti yang diperintahkan Tuhan, itu yang mereka lakukan. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Yesus kepada mereka, sekarang cedok dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Apa yang diperintahkan, itu yang dilakukan. Dan inilah yang membuat saudaraku sehingga tetap menghidangkan yang baik. Karena apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada pelayan, itu yang mereka lakukan. Dalam kehidupan ini, melakukan perintah firman Tuhan akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan dalam setiap kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan kalau kita melakukan, akan membawa kita kepada suatu kemenangan. Membawa kepada keberhasilan. Membawa kepada hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Ada perubahan yang terjadi. Tadi kekurangan anggur. Tapi ketika pelayan itu taat, maka kekurangan itu tidak dialami. Tapi justru semakin terus ada terjadi pertolongan, di mana anggur yang manis tetap ada.
Bukankah itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Karena itu saudaraku, dalam segala kekurangan dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, sebagaimana dikatakan kalau kita baca di dalam kitab Yosua, bagaimana Tuhan berbicara kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi lakukanlah apa yang benar. Lakukanlah apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi standar kehidupan kita. Itu yang menjadi patokan dalam perjalanan kita, adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya penting dalam kehidupan kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui kebenaran itu akan membawa kita semakin terus untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melalui perenungan firman Tuhan akan kita mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, marilah kita belajar untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan kita tunggu waktu, tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari belajar untuk melakukan di dalam kehidupan ini. Melakukan firman Tuhan ada dampak dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan memberi perintah kepada kita melalui firman-Nya, agar kita melakukan di dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tetap menghidangkan yang terbaik. Bagaimana supaya itu bisa terjadi dalam hidup kita? Dua hal ini mari kita lakukan. Yang pertama, undang Yesus. Dan yang kedua, lakukan perintah Yesus melalui firman Tuhan. Biarlah ini akan terus meneguhkan dan mengajarkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tanamkan dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku di dalam kebenaran itu. Dan berkati setiap kami yang mendengarkan firman ini, supaya hidup kami semakin terus untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya.